Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, jumpa lagi kita hari ini akan melanjutkan diskusi kita tentang gerak melingkar. Nah, apa itu gerak melingkar? Nah, ini saya tampilkan dulu contoh-contohnya. Nah, ini ya. Sebetulnya ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Oke, hari ini nanti kita akan melanjutkan pada seri-seri tertentu yang perlu kita ulangi. Jadi hari ini sifatnya adalah pendalaman. Jadi ini contoh dari gerak melingkar ya. Ini gerak melingkar identik dengan gerak rotasi. Nah, ini sebetulnya ini konsepnya sama. Nah, ya, nanti bentuk gerakannya yang berbeda. Ini contoh-contoh penerapan dari gerak melingkar ya. Ini sudah kita bahas kemarin. Semuanya hampir yang berhubungan dengan kita selalu bergerak. Nah, terutama adalah gerak melingkar ataupun gerak rotasi. Bumi kita selalu berotasi. Matahari juga berotasi. Nah, itu tentang gerak melingkar. Nah, kemarin kita juga sudah membahas ini ya. Ini tentang gerak melingkar ini juga. Nah, ini yang sering kita tadi malam kita lihat ini juga sebenarnya contoh dari gerak melingkar. Hanya saja ini adalah gerak melingkar yang tidak penuh atau kita sebut dengan gerak melingkar sebagian. Jadi pada tikungannya ini gerak melingkar sebagian. Kalau gerak melingkar penuh, ini contohnya. Ini visualisasinya seperti ini. Nah, ini minggu yang lalu kita sudah kenalan dengan ini. Jadi karena dia geraknya muter, bolak-balik, kalau identik dengan lingkaran, maka di sini identik dengan sudut. Sehingga yang kita pelajari dalam gerak melingkar itu nanti yang kita bahas itu adalah sudut ya, beda dengan gerak lurus. Jadi kalau di gerak lurus biasanya kita yang dibahas itu berkaitan dengan jarak tempuh gitu ya. Biasanya kita beri lambang S boleh, X boleh gitu ya. Sedangkan kalau di gerak melingkar, nah di gerak melingkar ini maka yang kita bahas nanti bukan jarak tempuh ya. Oke ya, yang sering kita bahas di sini adalah sudut tempuh. Nah, biasanya diberi lambang theta. Nah, ini yang membedakan antara gerak lurus dan gerak melingkar. Tapi sebetulnya nanti konsepnya hampir sama. Sehingga ketika kita sudah memahami gerak lurus, maka akan mempermudah kita untuk memahami tentang konsep gerak melingkar. Nah, ini ya. Ini juga sudah kita bahas kemarin, periode apa, frekuensi apa, kecepatan sudut apa, kecepatan linear apa. Nanti bisa kalian buka kembali. Oke, ini contohnya sudah tidak saya bahas lagi. Oke, sekarang ini saya yang ingin mendalami yaitu tentang gerak melingkar nih. Bahwa kalau di gerak lurus kita sudah mengenal ada GLB dan juga ada GLBB. Nah, begitu juga dalam gerak melingkar, maka juga ada yang kita sebut sebagai gerak melingkar beraturan atau kita sebut GMB, dan satunya lagi yaitu gerak melingkar berubah beraturan. Nah, kita sebut sebagai GMBB. Nah, sama dengan pada GLB itu kelajuannya tetap. Nah, tapi kalau dalam gerak melingkar bukan kelajuan tapi kelajuan sudutnya. Nah, jadi ada sudut tempuh, maka di sini ada kelajuan sudut. Yang kemarin lambangnya adalah omega. Jadi omega 0, omega T itu nilainya sama karena tetap. Nah, beda di gerak melingkar berubah beraturan, kelajuan sudutnya bukan tetap tapi berubah. Nah, ini ya. Jadi ini yang betul adalah berubah. Nah, oke, artinya di sini kecepatan sudut awalnya itu tidak sama dengan kecepatan sudut akhir. Nah, itu yang membedakan. Kenapa? Karena dia punya percepatan sudut. Nah, yang lambangnya adalah alfa. Kalau di sini kenapa? Karena alfanya
nol alias tidak punya percepatan sudut. Itu yang membedakan antara GMB dan GMBB. Nah, untuk mempermudah mempelajari GMB maupun GMBB, maka kita analogikan dengan gerak lurus. Nah, kita review lagi di gerak lurus. Ingat, di gerak lurus, nah kita dulu sudah kenal GLB ini ya. Ini punyanya GLB, yang ini punyanya GLBB. Nah, ada yang pertama S kali V, S sama dengan V kali T. Kalau di GLBB ada ini ya, atau kita sebut kemarin siput setengah hati-hati, siput setengah hati-hati. Nah, yang kedua ada Feti Fuad. Nah, yang kedua adalah Vita Feti. Nah, ini ya, foto-foto 2 kali asiknya. Nah, ini yang membedakan. Nah, jadi yang berbedanya di sini. Nah, kalau di gerak melingkar sebetulnya identik. Nah, maka kalau S itu jarak tempuh, kalau di gerak melingkar menjadi sudut tempuh theta. V-nya diganti dengan omega alias kecepatan sudut. Nah, ini kemarin kita sudah kenalan ya. Nanti kalau yang lupa buka lagi catatan kemarin. Nah, ini yang membedakan. Nah, kalau di sini yang di GLBB, maka kalau di gerak melingkar ada GMBB. Oke, kalau di GLBB siput setengah hati-hati, maka di GMBB S-nya kita ganti dengan theta sudut. V-nya diganti omega 0 otomatis, A-nya diganti dengan alfa. Nah, sehingga sama. Feti Fuad diganti, V-nya diganti omega, V0-nya diganti omega 0, A-nya diganti alfa. Nah, kita sudah hafal akhirnya. Nah, yang terakhir, nah ini ya, Feti kuadrat diganti omega T kuadrat, foto-foto diganti dengan omega 0 kuadrat, 2S diganti dengan 2 alfa kali S-nya diganti theta. Oke ya, jadi yang membedakan ini di GLB ada S, ada V, ada A. Maka kalau di gerak melingkar ada theta, ada omega, sama dengan ada alfa. Ini yang membedakan. Nah, theta, omega, alfa alias sudut, kecepatan sudut dan percepatan sudut ini bisa dikonvert menjadi jarak atau kecepatan atau percepatan kalau dikalikan R. Apa itu R? Jari-jari. Nah, jadi besarannya gerak melingkar kalau dikalikan jari-jari, maka dia akan menjadi besaran pada gerak lurus. Nah, itu kuncinya ketika kita mempelajari gerak melingkar. Oke ya, paham ya? Jadi ingat kembali ke gerak lurus. Oke, ini kita beri contoh. Sebuah benda melakukan gerak melingkar, maka memiliki kelaju yang kecepatan tetap. Kalau kecepatan tetap tidak boleh, kenapa? Karena gerak melingkar, oke, maka kecepatannya selalu berubah. Apa yang berubah? Minimal arahnya. Jadi kalau di sini geraknya ke sana, di sini geraknya ke atas. Nah, adik ke belakang. Kalau di sini maka kecepatannya ke kiri. Nah, kali ini arahnya ke bawah, sehingga arahnya yang berubah. Nah, sehingga ini salah. Jadi gerak melingkar kecepatannya nggak pernah tetap, kecepatannya berubah. Nah, yang kedua kelajuannya, kalau kelajuan tetap boleh, yaitu khususnya untuk GMB. Nah, kelajuan tetap oke. Arahnya berubah tapi nilainya tetap boleh. Kecepatan yang arahnya menjauhi pusat, bukan menjauhi ya, tapi tegak lurus dengan pusatnya. Berarti ini salah. Kelajuan yang arahnya menjauhi pusat juga salah ya. Menjauhi itu berarti ke sini, kalau menjauhi salah berarti. Yang kedua percepatan tetap. Kalau percepatan sekali lagi punya arah. Kalau kecepatan punya arah, percepatan juga punya arah. Berarti ini juga. Kalau percepatan sudut tetap boleh, tapi untuk GMBB. Jadi di sini yang paling tepat adalah B.
Nah, ini nomor 1, ini nomor 2. Saya kasih nomor sendiri. Nomor 2, jika roda sebuah katrol ya, berputar 60 putaran tiap 2 menit, maka frekuensi dan kecepatan sudut roda ada. Nah, gampang. 60 putaran berarti ini N-nya 60. Nah, tiap 2 menit ini berarti waktunya, time-nya adalah 2 menit. 2 menit berapa detik? 120 detik. Kalau kita ditanyakan frekuensi, ingat yang kemarin, frekuensi itu pakai Fanti ya. Fanti ya, frekuensi Fanti N per T. Nah, gini ya. Berarti ini nilainya N-nya kita masukkan 60, T-nya kita gunakan 120. 0-nya coret, 6 bagi 12 berarti 0,5 alias 0,5 Hz. Nah, sudah tahu kita berarti jawabannya adalah belum ada B juga ada 0,5. Berarti kita cek lagi yang pertanyaan yang kedua, yaitu kecepatan sudut omega. Nah, kemarin juga bisa kita gunakan 2pi per T atau kita gunakan 2pf. Ini minggu yang lalu sudah kita bahas ini ya. Oke, berarti ini nilainya sama dengan 2pi. Pi itu berapa sih? 3,14. Nah, F-nya berapa? 0,5. Gitu kan? 0,5 kali 2, 1. 1 kali 3,14 ya tetap 3,14. Satuannya adalah radian per sekon. Nah, jadi ini kita kalau mencari besaran-besaran dalam gerak meningkat. Oke. Yang kedua, 3 contohnya. Sebuah lubang angin pada ban berputar 300 rpm. Nah, R itu artinya rotasi. P itu per M itu menit. Jika jarak lubang angin tersebut adalah 0,5, ini jari-jari. Jadi ini merupakan omega. Jadi kecepatan sudut omeganya adalah 300 rpm, rotasi per menit. Dan jari-jarinya adalah 0,5 meter. Yang ditanyakan adalah kecepatan linier. Nah, tadi kan omega bisa menjadi V kalau dikalikan dengan R kan gitu tadi. Hubungannya antara gerak meningkat dengan gerak lurus. Sehingga kita masukkan aja omeganya 300 ya, 300. Salah, bukan 300 karena masih RPM. Kita harus jadikan radian per sekon. Caranya gampang. 300 rotasi satu lingkaran itu kan sudutnya 2pi radian. Nanti kita kalikan 2pi per menit. 2pi radian per menit. Menit itu kan 60 detik. Nah, berarti tinggal 300 bagi 60, 30 bagi 6, 5 kali 2 10, berarti sama dengan 10 pi radian per sekon. Nah, gini ya. Sehingga kita masukkan nilai dari omeganya, jangan pakai yang 300 lagi, tapi kita gunakan yang 10. Nah, kita gunakan 10 pi kali jari-jarinya tadi adalah 0,5. 0,5 kali 10 berarti 5 pi. Nah, jawabannya adalah meter per sekon. Selesai. Nah, ini contohnya. Gampang kan? Next. Contoh lagi. Sebuah roda mula-mula berputar dengan kecepatan sudut 20 radian per sekon. Nah, jika roda tersebut terhenti setelah 4 detik,
maka besarnya perlambatan yang harus diberikan pada roda tersebut adalah, ditanyakan perlambatan. Perlambatan itu sama dengan percepatan. Nah, hanya saja kalau perlambatan itu memperlambat berarti percepatan yang negatif. Satuannya radian, berarti yang dimaksud adalah perlambatan sudut. Karena ada radiannya berarti yang dinamakan sudut alias alfa. Oke, gampang aja kita masukkan kecepatan sudut mula-mula berarti awal. Omega 0 berarti ini diketahui ya. Diketahui omega 0-nya 20 radian per sekon. Jika roda tersebut berhenti itu berarti omega T-nya nggak bergerak alias 0. Setelah waktu berarti T-nya 4 sekon. Maka ini yang penting, ini jangan dilupakan. Kalau berhenti itu berarti 0. Ini jangan, kalau ini nggak ditulis kita jadi bingung nanti ngerjakannya. Dan ini ya kunci, ini jadi kunci kita ngerjakan di sini. Jadi karena ada kata-kata berhenti, berarti kalau yang ini omega 0 berarti berhentinya omega T. Nah, maka besarnya perlambatan yang ditanyakan adalah alfa. Nah, sama dengan tadi Fatty Fuad, Fatty-nya diganti dengan omega T, Fu-nya diganti omega 0, A-nya diganti dengan alfa kali T. Ini aja. Omega T-nya 0, omega 0-nya 20 plus alfanya adalah alfa yang kita cari, T-nya adalah 4. 20 pindah ke kiri jadi min 20, sehingga nanti min 20 sama dengan 4 alfa gini. Sehingga alfanya akan kita peroleh min 20 dibagi dengan 4 sama dengan min 5 radian per sekon kuadrat. Min 5 radian per sekon kuadrat. Oke, jadi ini ya. Oke, gampang banget. Next. Ini ya. Yang terakhir ini ya. Sebuah elektron bergerak mengelilingi proton dalam orbit melingkar dengan kecepatan 2,18 kali 10 pangkat 6. Ini harusnya ada satuannya yaitu meter per sekon. Nah, ini. Jika jari-jari orbit 5,29, maka percepatan yang dialami elektron tersebut adalah, nah, kalau percepatan seperti ini, maka nanti yang dicari adalah percepatan. Kalau pertanyaannya seperti ini ya, berarti percepatan sentripetal. Sentripetal. Nah, gimana mencari percepatan sentripetal? Nah, minggu yang lalu ini juga sudah kita bahas. Silahkan nanti dihitung sendiri berapa hasilnya. Nah, nanti kalian kerjakan biar kalian mencoba bisa menghitung sendiri. Maka nanti akan pemahaman kalian akan lebih bagus ketika kalian berlatih ketimbang dengan hanya mendengarkan seperti ini. Ini sifatnya hanya untuk memancing agar kalian bisa berlatih sendiri. Jadi kalau bisa jangan hanya ini yang dibuat latihan, kalian bisa mencari latihan-latihan dari sumber yang lain. Oke, mungkin minggu ini, kali ini kita diskusi tentang gerak melingkar, kita cukup sampai ini dulu saja. Besok pertemuan selanjutnya kita lanjutkan tentang hubungan roda-roda dalam gerak melingkar. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.